wawancaranya. Masih ada satu tahap lagi nih yang melibatkan masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Verimedeli. Bagi teman-teman semua yang ingin memberikan tanggapan kepada calon PPS yang sudah seleksi tes wawancara dan dia lolos, tenang saja, saya akan memberikan tahapan-tahapan demi tahapan bagaimana cara untuk mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS ini untuk semua wilayah ya. Bukan berarti kalau misalkan di sini di Kabupaten Indramayu hanya berlaku di Kabupaten Indramayu. Ini di semua wilayah se-Indonesia ya yang telah dilaksanakan pilkada serentak tahun 2020 ini. Oke, untuk lampirannya ini lampiran yang kedua dan perihal nomornya juga ada. Kemudian dari tanggal juga. Untuk di atasnya itu ada tulisan formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS. Pemilihan bupati dan wakil bupati kalau misalkan untuk kabupaten. Kalau untuk wali kota ini beda lagi ya teman-teman. Yang bertanda tangan di bawah ini adalah nama, sebutkan nama masyarakat. Contoh misalkan Gunawan. Oke, Gunawan. Kemudian nomor identitas KTP. Nah, KTP dari Mas Gunawan tersebut. Kemudian jenis kelamin laki-laki. Alamatnya itu sesuai KTP ya teman-teman. Untuk nomor telepon dicantumkan juga, jangan sampai lupa. Nah, memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon anggota PPS. Jangan sampai lupa untuk formulir tanggapan dan masukan masyarakat ini berlaku hanya di desa tersebut. Contoh, Mas Gunawan ini di desa Hauregelis ya, di desa Hauregelis. Otomatis untuk tanggapan masyarakatnya ini bagi calon anggota PPS yang tes wawancaranya itu lolos di alamat Hauregelis juga ya, kecamatan juga Hauregelis. Oke. Dari alamat Mas Gunawan ini Hauregelis, otomatis calon anggota PPS-nya juga harus Hauregelis. Nama peserta contohnya ya, ini hanya sekedar contoh. Misalkan Mas Herman, nomor pendaftaran ini ada ya di dalam tes wawancara ataupun tes tertulis di situ ya. Untuk desanya sesuaikan dengan desa Mas Gunawan di atas. Kemudian kecamatan jangan sampai lupa kecamatan apa. Ini yang paling penting, alasan memberikan tanggapan atau masukan karena di komentar saya yang ini banyak sekali tentang titipan dari desa atau pemerintah setempat. Kalau misalkan memang ada, masukkan ke nomor yang satu. Kalau misalkan yang lainnya ada, yang contoh kedua itu Mas Herman ini ternyata tim sukses dari pasangan calon bupati atau wakil bupati di kabupaten ini gitu. Kalau misalnya untuk nomor 3 contoh ya ini Mas Herman ternyata memberikan suap terhadap PPK ataupun kabupaten, KPU ataupun kota. Nah, yang keempat itu sewaktu Mas Herman melaksanakan tes tertulis, Mas Herman ternyata mencontek dari HP, sumbernya dari Google. Makanya dia lulus untuk tes tulisnya ya. Jangan sampai lupa bukti-buktinya untuk dimasukkan ke dalam daftar tanggapan masyarakat adalah sebagai berikut. Dimasukkan ya, misalkan ada foto ya difoto, misalkan tulisannya dituliskan yang lengkap. Nanti KPU akan merevisi tentang Mas Herman calon anggota PPS tersebut. Kalau misalnya terbukti Mas Herman ini bisa digantikan oleh orang lain ya, yang misalkan di urutan seleksi tes wawancara itu yang keempat seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak terbukti Mas Herman, maka akan bisa lanjut ke dalam pelantikan seperti itu. Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan daftar tanggapan masyarakat. Nah, untuk pemberi masukan atau tanggapan di sini Mas Gunawan harus tanda tangan. Kemudian di dalam lampiran itu menyerahkan fotokopi KTP, KK dan paspor. Jadi bagi teman-teman yang sudah terpilih menjadi anggota PPS, khususnya tes wawancaranya lulus, jangan suka ataupun jangan terlalu berlebihan untuk takut ada tanggapan
informasi ini bermanfaat khususnya untuk teman-teman yang ingin memberikan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.